ini Rafli Raditya. Sekarang kita sedang membuat labo-lado, tapi aku memakai tablet. Hal ini sangat mencurigakan karena Heju punya sakit jantung. Tak mungkin dia mengonsumsi obat terlarang. Mereka pun mendatangi Aku sedang nonton untuk melihat perkembangan kasus itu. yang berasal Heju dari dibantu oleh Korea. seorang pengacara. Sebelumnya pengacara itu bertemu dengan Ibu Heju yang meminta bantuan agar putrinya itu dibela karena Ibu Heju yakin anaknya tak bersalah. Pengacara yang bernama pengacara Jin ini pun bersedia melakukannya. Tak hanya sampai di situ, Hari pun sampai mendatangi Heju yang ditahan di penjara. Heju menceritakan yang sebenarnya, bahwa dia sebenarnya dilecehkan oleh Pak Kim, lalu istrinya Pak Kim Kayak menelpon dikit mengancamnya. aku sih. Kemudian beberapa polisi mendatanginya dan Kalian memfitnahnya membawa ke rumah dulu terlarang. mbak. Ternyata tak hanya Pak Ini Kim yang sibuk. menghalalkan segala cara untuk Tak ada yang nanti baru. memenangi pemilu, namun istrinya pun membantu suaminya Nothing untuk is mendapatkan posisi nothing. presiden. Nothing's new, nothing's new, nothing's new, Pada nothing's suatu hari, Hari dan Oke. teman-temannya mendapat info kalau capres Pak Kim ternyata mendapat modal uang untuk pemilu dari seorang Di atas. berinisial Mr. X. Uang itu dikirim oleh seorang pria yang ketika dicek CCTV ternyata dia juga Karena pernah ada ini hubungannya tahun dengan baru, kasus pencucian uang di kasus kenapa sebelumnya. saya dapat tablet ini? Mereka pun segera Ini melacak bukan pria itu. tablet yang lama Dia ya. berhasil Ini bukan menghubungi tablet polisi yang pria lama. dan dia langsung Ini yang baru. mengamankannya. Lokasinya pun ditemukan. Mama punya Hari HP dan yang teman-temannya langsung baru. menuju tempat itu. Sementara itu, si pria Sama. terlihat sedang menelpon di telepon Ini umum. aku Tiba-tiba adalah muncul sekelompok kalau geng berasal dan Amerika. Pak Kim Ini namanya. kemudian ketika Hari dan yang Bro, lain mana? lokasi, mereka tak bisa menemukan pria. Bah, Hari yang mana namanya? mencurigakan di telepon umum. Ini ada namanya. Datang juga seorang warga di situ. Dia tadi menelpon polisi karena ada seorang pria tiba-tiba dipukuli dan dibawa paksa oleh segerombolan orang berpakaian militer. Gimana Hari sih? pun segera pergi untuk mencari si pria tersebut. Sementara itu di sebuah gedung kosong, Tuh kan. pria itu dibawa Itu oleh namanya seseorang. Ternyata dia dibawa Itel. oleh istri Pak Kim. Yap, Itel. Ternyata berniat untuk berkhianat pada Pak Kim. The dan name is tidak segera Itel. sadar dari istrinya. Pria ini pun kini dibekap, lalu Okay, disuruh I'm sesuatu. already checked. Ketika kesadarannya menghilang, lalu Oke. dalam hitungan menit nyawanya melayang. Rodanya Asisten istri Pak Kim melihat ini dengan ekspresi ngeri. Dan yang lebih mengejutkan, ternyata istri Pak Kim tiba-tiba berkata, ada satu lagi pengkhianat di antara kita. Dia mengecek satu persatu anak buahnya, lalu ketika di depan asistennya yang memperlihatkan seseorang, ternyata dia pengacara Jin. Pengacara Jin ternyata satu komplotan dengan Pak Kim. Dia berpura-pura menjadi pengacara untuk membantu para korban Pak Kim. Tapi data dari para korban malah dilaporkan balik pada Pak Kim dan istrinya agar Pak Kim bisa memanipulasi kalau dirinya tak bersalah. Dan sialnya beberapa hari kemarin asisten dari istri Pak Kim ini mendatangi pengacara Jin meminta bantuan atas kelakuan istri Pak Kim yang sering melakukan kejahatan demi menutupi kasus-kasus suaminya itu. Asisten itu kini dipekap lagi dan disuruh kayak Edward. Tak lama kemudian, Hari dan teman-temannya sampai di gedung yang sama. Mereka hendak masuk ke gedung. Oke. Tapi tiba-tiba sesuatu jatuh menimpa mobil. Asisten itu jatuh dari ketinggian. Dia segera dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, semua orang menunggu. Tante Hari tinggal bergegas phone. untuk menelpon seseorang, yaitu teman dokternya bernama Yoni. Hari Yoni. membantunya saat itu juga, tapi jangan sampai orang lain tahu. Setelah itu, Hari pun menghubungi Jaksa Jang karena dia punya bukti untuk menangkap istri dari Pak Kim. Jaksa Jang dan para anak buahnya pun segera pergi dari sana. Istri Pak Kim terlihat arogan dan merasa tak tahu apa-apa. Tapi Pak Jang memperlihatkan sesuatu, yaitu asistennya yang waktu itu disuntik dan terjatuh menimpa mobil. Ternyata dia masih hidup. Istri Pak Kim kaget dan dia sudah tak bisa berkutik lagi. Dia pun langsung ditangkap saat itu juga. Ternyata waktu itu Hari menelpon Yoni adalah mereka diam-diam menyembunyikan asisten itu di kliniknya Yoni, lalu membuat berita seolah-olah dia sudah mati. Asisten yang ternyata masih hidup itu adalah bukti tak terbantahkan, sekaligus menjadi saksi kalau istri Pak Kim mencoba membunuhnya. Berita ditangkapnya istri Pak Kim pun segera tersiar. Pengacara Jin juga ditangkap karena terbukti berkomplot dengan istri Pak Kim. Lalu di sebuah mobil, terlihat seseorang sedang menelpon pengacara Jin yang sudah dipenjara. Sosok inilah yang dijuluki Mr. X, yang ternyata dalam dibalik semua kejahatan yang dilakukan Pak Kim
baru istrinya dan pengacara Jia. yang aku suka. Lalu pada suatu hari, Hari mendapat telepon dari Yoni, temannya yang seorang dokter. Guys, Hari diminta datang ke please rumahnya. lah subscribe aku. Saya udah pro gaming ini. Ia berkata, "Seperti Please, ayahku datang ke rumahmu saya masih ketika aku adik. ada." Ia mengambil Adik harus sesuatu subscribe untuk sampai selama 15 juta, tahun. please. Itu padaku dan kini Please lah. apa itu? Tapi akhirnya Hari juga paham. Itu kunci sebuah berangkas berisi uang. Ternyata Yoni adalah anak dari Won, Oke. seorang pengusaha yang membuat serangan dari ketinggian. Kejadian itu yang terjadi 15 tahun lalu. Dan jaksa itu Rasaku kok jadi panjang banget dah. Yoni meminta agar Hari menemukan ayahnya itu karena sudah 15 tahun dia menghilang dan kini tiba-tiba dia muncul lagi. Oh, Setelah itu, Hari kesel. kembali ke markasnya dan membicarakan hal ini pada teman-temannya. Dia juga mengajak jaksa Jang untuk menangani kasus ini karena ini ada hubungannya dengan kasus kematian jaksa Yunggi, teman jaksa Jang 15 tahun lalu. Target mereka bernama Won Gi, seorang pengusaha yang 15 tahun lalu terlibat kasus penipuan saham. Dia diduga menipu sebuah perusahaan agar mendapat investasi 180 juta dolar. Tapi tiba-tiba perusahaan itu bangkrut. Uang 180 juta dolar itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Won Gi mendapat komisi 5 dolar dari hasil menipunya. Setelah itu dia kabur. Kaburnya dia diduga dibantu oleh seorang jaksa bernama jaksa Yunggi, teman jaksa Jang. Yunggi lalu tewas setelah dia membantu Won Gi. Jaksa Jang tiba-tiba marah. Dia berkata, berita jaksa Yunggi membantu Won Gi adalah fitnah dan kematiannya dibunuh oleh seseorang. Beralih di sebuah ruangan, terlihat Mr. X memerintahkan anak buahnya menemui seseorang di penjara. Yang dia temui adalah Dong Suk yang dianggap terlibat kasus pencucian uang. Ternyata Dong Suk adalah bawahannya Mr. X dan dia ingin Dong Suk melakukan sesuatu untuknya. Pengaruh Mr. X sangat kuat karena kini Dong Suk Ada bisa bebas dalam 4. waktu singkat berkat bantuannya. Mungkin dulunya ada 3 deh. Teman-temannya kini mereka Kasih 4. mencari jejak Won Gi dengan cara melihat rekaman CCTV beberapa hari lalu ketika dia masuk ke rumahnya Yoni. Nice. Juga menghack komputer di sana apakah ada pesan dari Won Gi yang bisa Ini aja. dilacak. Sementara Aryung memeriksa di sekitar jalanan. Ia melihat beberapa mobil di sana dan memeriksa kamera dashboardnya. Akhirnya dia menemukan rekaman ketika Won Gi melewati jalan itu. Hari dan Jinggung memeriksa CCTV di toko-toko, meminta izin untuk mengantarkan Tak ada Won Gi ke peliutnya. semua usaha mereka membuat Tidak ada peliutnya. di mana kira-kira lokasi Won Gi berada. Setelah itu mereka segera bergerak menuju lokasi yang dimaksud. Mereka sampai di pinggir sebuah gedung. Allah licin banget. Sendiri ke lokasinya. Di sebuah parkiran, akhirnya Hari menemukan Won Gi. Namun tiba-tiba Dong Suk dan anak buahnya juga datang ke sana. Ternyata mereka juga sudah tahu. Hari pun langsung melindungi Won Gi dan mulai bertarung melawan para anak buah Dong Suk. Hari terlihat kewalahan. Untungnya Aryung datang dengan mobilnya dan langsung membantu Hari dan Won Gi. Mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam mobil dan kabur dari Takut sana. kalau Sementara jatuh. itu di kantor kejaksaan, atasan jaksa Jang bernama Jaksa Yo ternyata berkomplot dengan Mr. X. Diam-diam dia memantau apa yang terjadi lewat CCTV dan punya rencana untuk menangkap Hari. Kembali pada Hari dan Won Gi, mereka sampai di markas dan Won Gi dipersilakan istirahat. Won Gi sebenarnya belum tahu siapa Hari ini, tapi karena dia sudah membantunya, dia pun menurut dan istirahat malam itu. Esok harinya, Hari berkata pada Won Gi kalau dia dan teman-temannya akan membantunya. Won Gi percaya dan berkata dia harus pergi ke sebuah tempat bernama Asongdo. Tapi di perjalanan, ternyata mereka sudah dihadang oleh para polisi yang sudah diperintah oleh atasannya Jaksa Jang, yaitu Jaksa Yo. Hari terpaksa harus melumpuhkan para polisi itu untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Jaksa Jang mendapat info kalau ada polisi yang diserang. Dia langsung tahu itu adalah Hari dan teman-temannya. Dia pun segera menyusul mereka. Lokasi yang bernama Asongdo ternyata ada di seberang pulau. Perlu perahu untuk mencapainya. Hari melihat ada perahu baru saja menepi. Dengan keahlian itu, Hari langsung ngobrol dengan si pemilik kapal berpura-pura akrab. Hari dengan ahli mencopet mengambil kunci kapal satunya. Mereka pun mengambil alih kapalnya dan pergi menuju Asongdo. Sampai di Asongdo, ternyata mereka sudah dihadang oleh para polisi lagi. Won Gi bersembunyi sementara Hari dan teman-temannya mencoba mengalahkan para polisi yang menghadangnya. Kemudian Won Gi diam-diam kabur, pergi menuju suatu tempat. Dia melewati hutan.
Ternyata uang itu pergi ke tempat yang menyembunyikan sumber uangnya yang 15 tahun lalu disimpan. Tapi tiba-tiba Hari berhasil mengejarnya. Bobby langsung bersikap waspada. Ia takut uangnya akan direbut oleh Hari. Tapi Hari mengatakan Guys, sesuatu kalau yang puasa membuatnya jangan bohong. Hari berkata, "Jika kau Nanti kau bisa batal puasa. Mr. X. Orang-orang yang kemarin mengejarmu adalah para anak buah Yes, Mr. X. Jika I'm the winner. I'm on the winner. Oke, segitu dulu guys. Bye bye.